Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai ayat 13 dengan tema terbuka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, menurut saudara, mampukah selembar daun kecil menutupi dunia? Mungkin sebagian kita menjawab tidak mungkin. Bagaimana mungkin selembar daun kecil menutup dunia? Jika tidak mungkin, bagaimana bila daun itu menutup kedua kelopak mata kita? Apakah kita masih bisa melihat dunia? Jawabnya tentu tidak. Berarti daun kecil telah membuat kita tidak bisa melihat indahnya dunia. Mengapa ada manusia tidak bisa melihat indahnya kehidupan dunia? Karena hatinya telah tertutup oleh penyakit, yakni penyakit hati, yang melihat banyak hal dari sisi negatif. Pandangan negatif membuat kita sulit melihat indahnya kehidupan. Hari ini dalam Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13 dijelaskan bagaimana orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dan meminta kepadanya suatu tanda dari surga. Yesus mengeluh dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Dan akhirnya Yesus tidak memberikan tanda kepada angkatan ini. Bahkan Yesus meninggalkan mereka dan pergi ke tempat lain. Dari permintaan orang Farisi ini, jelas bahwa orang-orang Farisi sangat jauh dari pemahaman akan tanda dari Allah yang tampak nyata dalam misteri inkarnasi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tentu ketidakmampuan mereka membaca dan melihat langsung tanda yang luar biasa, yakni Yesus sendiri, disebabkan karena ketertutupan pikiran dan hati mereka. Ketertutupan ini menjadi penghalang bagi orang-orang Farisi melihat tanda yang sudah di depan mata mereka. Oleh karena itu, Yesus pergi meninggalkan mereka dan mewartakan kerajaan Allah ke tempat atau ke daerah lain. Karena apa? Karena rasanya sia-sia, habis energi dan waktu untuk menjelaskan kepada orang-orang Farisi tentang misteri kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus. Mereka sudah memberi benteng dan menutup diri. Mereka meminta tanda, mujizat dari surga, namun mereka tidak mau percaya kepada tanda yang paling besar, yakni Yesus sendiri, dengan sabda dan pewartaan serta sikap Yesus yang menampilkan kebaikan, belas kasih, dan kekuasaan Allah. Saudara-saudari, jika hati sudah ditutup, maka kita tidak akan pernah bisa melihat dan menerima apapun yang disampaikan kepada kita. Maka yang ada hanyalah kritikan, keluhan, dan sebagainya. Mari kita lihat pengalaman kita. Mampukah kita melihat kehadiran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mampukah kita melihat setiap hari tanda-tanda kehadiran Allah yang meneguhkan dan menguatkan iman kita, sehingga walau banyak tantangan dan perjuangan yang terjadi dalam hidup, kita tetap kuat, tetap semangat, tetap bersyukur, karena kita yakin Tuhan akan tetap membantu kita. Atau sebaliknya, kita hanya mengeluh dan terus mengeluh. Yesus adalah tanda utama, dialah yang menjadi kekuatan kita. Maka hal yang penting adalah membuka pikiran dan hati kita terhadap sapaannya yang hadir di setiap saat dalam setiap peristiwa hidup kita. Dengan demikian,
kita tetap dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka menjadi refleksi bagi kita, apakah saya sudah membuka hati, melihat dan menyadari tanda-tanda kehadiran Allah itu di dalam hidup kita. Selamat merenungkan.